Pemirsa, banjir susulan melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat dan Aceh. Fenomena ini harus diwaspadai agar tidak menimbulkan korban baru. Apa yang dilakukan pemerintah? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beginilah momen ketika banjir susulan terjadi di kawasan Batu Busua, Kecamatan Puah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa malam. Petugas TNI berupaya untuk mengevakuasi belasan warga yang terjebak banjir dan berusaha melewati derasnya banjir. Banjir susulan terjadi karena hujan deras yang melanda Batu Busua, mengakibatkan air sungai Batang Kuranji meluap. Arus sungai yang membawa lumpur juga kembali merusak jalan yang baru saja selesai diperbaiki seminggu sebelumnya. Sementara itu di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sedikitnya 3 kecamatan kembali diterjang banjir susulan pada Rabu malam. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Rabu sore. Salah satu wilayah yang diterjang banjir susulan adalah wilayah Lampahan Timur, Kecamatan Timbang Gajah, Bener Meriah. Sejumlah bangunan warga mulai terendam banjir. Tidak hanya di Lampahan, setidaknya 2 wilayah lainnya, yakni di Kecamatan Pintu Rimegayo dan Kecamatan Permata juga mengalami hal serupa. Air merendam jalan hingga rumah warga. Bahkan jalan lintas Ekskertas Kraft Aceh di Kecamatan Permata yang baru selesai dibersihkan pasca banjir sebelumnya juga kembali tergenang. Di Kabupaten Biren Aceh, sekitar pukul 4 sore, air mulai masuk ke permukiman di Kecamatan Jenip Pandra dan Pedada setelah diterpa hujan deras. Di tengah kepanikan, seorang pengguna tewas terseret arus setelah tak kuasa menahan terjangan air yang datang tiba-tiba di jalan lintas Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan Pandra. Peristiwa ini menambah deretan duka di tengah bencana yang belum usai. Sebelumnya banjir susulan juga melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya sungai-sungai tidak mampu menampung debit air dan mengakibatkan permukiman penduduk di 3 kecamatan terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi diperparah dengan kiriman air sungai dari hulu sehingga merendam permukiman penduduk di 3 kecamatan yang berada di wilayah hilir. 3 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Bandar 2, Kecamatan Merah 2, dan Kecamatan Merudu. Petugas gabungan bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan di lokasi terdampak, sekaligus bersiaga mengantisipasi adanya korban jiwa. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat curah hujan di wilayah Pidi Jaya masih tergolong tinggi. Pakar Kebencanaan Dwi Korati Karnawati menyebut potensi banjir bandang masih besar. Salah satu sebabnya karena cuacanya sedang di puncak dan pembukaan lahan cukup aktif. Fenomena geologinya itu juga memang paling aktif di Indonesia itu. Dan tadi fenomena cuacanya juga sedang puncak, dan yang terakhir pembukaan lahannya juga cukup aktif. Jadi 3 keaktifan itu yang mengkondisikan banjir-banjir susulan atau banjir bandang susulan masih bisa terjadi selama puncak musim hujan atau selama musim hujan. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan pihaknya terus melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir potensi hujan dan banjir susulan. Kita tidak henti-hentinya melakukan operasi modifikasi cuaca, dan ini memang secara alamiah ini kalau mungkin bisa kami sampaikan ini agak menentang alam ya, karena kita melakukan operasi modifikasi cuaca, kita mengurangi hujan sedikit mungkin itu di puncak musim hujan gitu ya. Dan memang beberapa kali dalam 1 bulan ini terhitung kita mulai operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi ini sejak 27 November. Jadi hari kedua pasca bencana. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per Kamis 25 November, total korban tewas mencapai 1.135 orang, sedangkan jumlah korban hilang sebanyak 173. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PNK Praktikno menyatakan pihaknya tidak libur menjelang pergantian tahun. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan
dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat. Banjir susulan yang terjadi belakangan ini harus diantisipasi betul, karena bukan saja berpotensi menimbulkan korban baru, tapi juga berpotensi merusak infrastruktur yang sudah dibangun. Selain itu, sistem peringatan dini bencana harus benar-benar diaktifkan untuk meminimalisir potensi korban baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.